Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Febrianti. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang perpecahan Yugoslavia. Nah, kalian tahu nggak sih sebab dari pecahnya Yugoslavia itu karena apa? Simak dan lihat video ini. Mari kita bahas sejarah singkat tentang perpecahan Yugoslavia. Berdirinya Yugoslavia. Setelah Perang Dunia Kedua, Yugoslavia baru muncul dengan bentuk negara Republik Federal Sosialis Yugoslavia di bawah pimpinan pemerintahan Partai Komunis. Yugoslavia baru terdiri 6 negara bagian, yaitu Republik Sosialis Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia, dan Serbia, yang di dalamnya terdiri dari 2 daerah otonom, yaitu Vojvodina dan Kosovo. Setiap negara memiliki perwakilan Partai Komunis, atau bisa disebut juga dengan Liga Komunis. Khusus untuk Republik Sosialis Serbia terdiri dari 3 Liga Komunis, yaitu Liga Komunis Serbia, Vojvodina, dan Kosovo. Pembagian wilayah tersebut didasarkan pada etnis mayoritas atau agama mayoritas dan sejarah masing-masing daerah. Dasar pembagian wilayah negara bagian tersebut menggambarkan bahwa negara Yugoslavia merupakan negara yang multi-etnis. Di bawah kepemimpinan sang presiden Josip Broz Tito, negara multi-etnis ini hidup damai dengan kondisi politik yang relatif stabil. Selain itu, Yugoslavia juga negara yang tingkat pertumbuhan ekonomi yang bagus. Pada 8 Mei 1980, Josip Broz Tito menghembuskan napas terakhirnya. Setelah kematiannya, Yugoslavia diterpa berbagai masalah. Pada tahun 1981 terjadi demonstrasi di kota Pristina, Kosovo, yang dilakukan oleh penduduk beretnis Albania yang menuntut adanya otonomi lebih di Yugoslavia. Liga Komunis Kosovo menyatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan produk nasionalisme Albania. Pihak Serbia pun bereaksi dengan keinginan untuk mengurangi kekuatan dari etnis Albania dan mengklaim bahwa etnis ini sedang didorong keluar dari provinsi Kosovo. Demonstrasi tersebut juga menghasilkan kecenderungan yang semakin besar bagi politisi Serbia yang menuntut sentralisasi dan persatuan tanah Serbia. Pada tahun 1986, Slobodan Milošević terpilih menjadi ketua Liga Komunis. Slobodan Milošević dan para pendukungnya merasa tidak senang dengan status otonomi di Provinsi Vojvodina dan Kosovo, karena dia tidak bisa mengendalikan keadaan politik di seluruh Serbia. Oleh karena itu, pada tahun 1988 sampai 1989, terjadilah protes dari para pendukung Slobodan Milošević untuk menggulingkan pemerintahan Provinsi Otonomi Serbia, Vojvodina, dan Kosovo, serta pemerintahan Republik Sosialis Montenegro, dan menggantinya dengan sekutu Milošević dengan tujuan menciptakan blok suara dominan di Dewan Presiden Sosialis Yugoslavia. Protes tersebut dikenal dengan polisu anti-birokrasi. Pada tahun 1989, Slobodan Milošević terpilih menjadi Presiden Republik Sosialis Serbia. Di tahun yang sama pula, dia mencabut otonomi di Provinsi Kosovo. Hal tersebut menyebabkan protes dari penduduk Kosovo yang beretnis Albania. Protes tersebut dilakukan melalui aksi mogok makan oleh para pembangunan Kosovo. Sepanjang tahun 1989 sampai 1990-an, Yugoslavia mengalami krisis ekonomi berkelanjutan disebabkan karena adanya hutang negara dan adanya inflasi. Kondisi perekonomian tersebut menyebabkan menurunnya dinari Yugoslavia terhadap dolar Amerika dan meningkatnya tingkat pengangguran. Pada periode tersebut, pemerintahan Yugoslavia mencoba menyelamatkan perekonomian lewat kebijakan penghematan besar-besaran. Yang terdapat penghematan bahan bakar, di mana setiap mobil hanya mendapat 40 liter per bulan.
pembatasan penggunaan mobil setiap hari, dilihat dari angka terakhir plat nomor dan sebagainya. Kebijakan tersebut menimbulkan aksi mogok kerja dan menyebabkan kebencian terhadap elit komunis yang salah mengelola perekonomian dengan ceroboh meminjam uang ke luar negeri. Lemahnya kondisi perekonomian juga berdampak pada kondisi politik saat itu, di mana negara bagian yang tergolong lebih kaya seperti Slovenia dan Kroasia merasa bahwa mereka terlalu banyak membayar uang anggaran untuk federal. Sedangkan Serbia menginginkan Kroasia dan Slovenia membantu uang anggaran federal. Pada bulan Januari 1990, diadakan Kongres Liga Komunis Yugoslavia yang dihadiri oleh semua delegasi negara bagian dan 2 delegasi provinsi Vojvodina dan Kosovo. Kongres tersebut membahas tentang masa depan Liga Komunis dan Yugoslavia. Kongres tersebut juga menjadi akhir dari Liga Komunis Yugoslavia. Setelah Liga Komunis Yugoslavia dibubarkan, masing-masing negara bagian mengadakan pemilihan umum dengan sistem multipartai. Pemilihan tersebut banyak dimenangkan oleh partai-partai yang berbau nasionalis seperti Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Macedonia. Di Republik Sosialis Kroasia, pemilihan umum dimenangkan oleh Uni Demokrasi Kroasia dan terpilihnya Franjo Tuđman sebagai presidennya. Franjo Tuđman merupakan tokoh nasionalis Kroasia dan secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Kroasia. Franjo Tuđman juga membawa kekhawatiran bagi penduduk Kroasia yang beretnis Serbia karena adanya pengalaman buruk dengan pemerintahan Kroasia. Pengalaman buruk tersebut terjadi ketika Perang Dunia Kedua, tepatnya ketika Kroasia menjadi negara merdeka di bawah pimpinan kaum Ustaše yang melakukan genosida terhadap etnis Serbia. Kekhawatiran etnis Serbia menyebabkan pemberontakan yang menjadi awal kemerdekaan Kroasia. Pada tanggal 25 Juni 1991, Slovenia dan Kroasia mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara yang sebelumnya berdaulat. Terlepas dari Yugoslavia, setelah 2 hari berselang terjadilah perang antara Yugoslavia dan Slovenia yang dikenal dengan Perang 10 Hari. Setelah berakhir, Serbia merelakan kemerdekaan Slovenia, yang dimana penduduknya hampir 90% beretnis Slovene. Kembali ke Kroasia, pemberontakan etnis Serbia menyebabkan mereka membuat negara otonom Tranigija dengan tujuan ingin menggabungkan diri dengan Republik Sosialis Serbia. Pemberontakan tersebut menjadi Perang Kemerdekaan Kroasia, di mana Kroasia berperang dengan Serbia, dibantu oleh tentara Yugoslavia. Sementara itu, pada tanggal 8 September 1991, Macedonia mendeklarasikan kemerdekaannya. Setelah melaksanakan referendum, lebih dari 90% menyatakan dukungan. Macedonia adalah salah satunya negara yang memisahkan diri dari Yugoslavia tanpa adanya peperangan. Beralih ke Bosnia-Herzegovina, pada tanggal 3 Maret 1992 mendeklarasikan kemerdekaannya melalui referendum. Namun referendum tersebut diboikot oleh para penduduk yang beretnis Serbia. Mereka pun mendirikan Srpska sebagai negara yang terpisah dari Bosnia-Herzegovina, yang nantinya menginginkan penggabungan dengan Serbia. Ketegangan dari etnis Bosnia, Kroat, dan Serbia menyebabkan terjadinya Perang Bosnia. Pada awalnya, etnis Bosnia dan Kroat bersatu untuk melawan etnis Serbia. Namun etnis Kroat memiliki pemikiran yang sama dengan etnis Serbia untuk memegang kembali wilayah-wilayah dengan mayoritas Kroat untuk menggabungkan diri ke Kroasia. Perang Bosnia berlangsung cukup lama, hingga melibatkan PBB dan NATO. Pada tanggal 27 April 1992, Republik Federal Sosialis Yugoslavia dibentuk kembali menjadi Federal Yugoslavia, dengan konstitusi baru yang terdiri dari Serbia dan Montenegro. Berlakunya konstitusi baru tersebut menandai berakhirnya era komunis Yugoslavia, bersamaan dengan runtuhnya pengaruh komunis pada awal 90-an. Serangkaian peperangan tersebut, khususnya Perang Bosnia, berakhir dengan adanya Perjanjian Dayton yang diadakan di Amerika Serikat.
dan ditandatangani di Paris pada tanggal 14 Desember 1995. Perjanjian tersebut melibatkan pihak Serbia, di mana namanya waktu itu masih di bawah Yugoslavia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina. Isi perjanjian tersebut yaitu penghentian peperangan di Bosnia dan pembentukan Republik Bosnia beserta bagian wilayah-wilayahnya dan konstitusinya. Jadi dapat disimpulkan perpecahan Yugoslavia disebabkan oleh kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil, ketegangan antar etnis, munculnya nasionalisme di negara bagian, dan berakhirnya era komunis di dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.